Ya, halo teman-teman yang di sana yang lagi nonton di live Instagram ataupun di YouTube ataupun nanti di podcast. Ya. Jadi kita ngerekam melalui 3 media ya. Kali ini kita akan sharing lagi seputar dunia pelarian di podcast Pelari Jenaka. Nah, kali ini kita akan kayak sharing ke teman-teman tentang kegiatan lari. Karena kan teman-teman pasti kayak penasaran kenapa sih orang-orang pengen ikutan event lari. Toh kita juga bisa lari di rumah gitu bareng teman-teman yang di sebaya kita yang ada di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di teman kuliah, komunitas lain itu selain komunitas lari. Kayak gimana sih penjelasannya atau mungkin sharing teman-teman di sini kan masih bersama Iqbal, Saya Jijen dan saya Agung. Nah, kita bertiga nanti akan sharing cerita tentang hal tersebut. Oke, kita langsung aja ya teman-temannya. Nah, teman-teman mengenai hal tadi ya yang kita sebutin. Kalau dari teman-teman sendiri kayak gimana sih? Emang sih kalau lari ikutan event sama lari biasa kayak di rumah atau di daerah tempat jogging track kayak gitu bedanya kayak gimana sih? kalau pengalaman saya sih ketika kita berlari di salah satu event lari ya sebelum pandemi. Jadi kayak beda apa sih? Sensasi Suasana, terus kayak hingar-bingarnya, terus kayak bukan chemistry sih apa sih? Aduh. Apa? Iya, istilah mah kayak suasana beda kan gitu. Terus kalau misalkan kita lari bareng-bareng sama komunitas kan ketemu itu lagi gitu kan. Terus lebih banyak senang-senangnya kalau lari bareng komunitas kan. Nah, terus kalau misalkan kita kan bareng-bareng nih, ada dari komunitas itulah, ada komunitas ini, terus ada orang misalkan seluruh Indonesia tuh bisa ngumpul dalam satu event itu. Nah, kita bisa ketemu di sana. Misalkan yang tadinya kita ketemu misalkan temenan di IG misalkan gitu kan, terus sapa-sapa di IG, oke ketemu besok gini. Nah, itu terus kayak larinya tuh kita misalkan kalau saya sih misalnya ketika ada orang bareng yuk gitu, bareng lari gitu kan. Terus si teman saya itu nggak bisa ngejar pace saya, misalkan pace-nya saya stabil nih, teman saya udah ya tinggalin gitu. Jadi ujung-ujungnya ya sendiri lagi, tapi ketemu sama teman nanti ada lagi bareng lagi kayak gitu sih kalau pengalaman saya. Kalau gimana Bu? Ya itu sih pertama sensasinya pasti beda. Terus kedua kalau di event tuh kan otomatis ada water station, ada medis, dan jadi kita tuh nggak khawatir gitu lari tuh mau gimana pun, mau cedera pun pasti ada yang siap sedia seperti itu. Jadi kalau kita lari sendiri, kalau kita cedera tuh nggak ada yang nolongin ya? Iya, kayaknya gitu. Kalau sendiri sih sebenarnya iya sih, orang tuh kan mungkin bukan takut sih, ngapain tuh gitu kan, ada orang yang bisa menangani atau enggak juga kan gitu. Terus apakah si orang itu bisa misalkan nih ankle, mungkin orang bisa nganggapnya ya udah diurut aja. Sedangkan kan ketika kita race tuh ada kayak tim visionya juga gitu. Ada misalkan tahulah titik-titik yang harus benar-benar dirawat atau apa kayak gitu sih. Oke, jadi intinya lebih ke ini sih ya, kayak lebih Teknisnya lebih dapat gitu. Oke, jadi kayak lebih safety-nya kedapatnya kalau kita berlari bersama di kegiatan, terus ketemu orang-orang baru yang selama ini kita juga kenal melalui media sosial gitu kan, yang ketemu dalam bentuk orangnya langsung gitu kan di kegiatan. Terus kayak kita terpacu karena orang lain kan mungkin bisa kayak cepat atau kita bisa dapat sharing dari teman-teman yang lain juga. Ya, terus yang paling ramai itu sharing dari teman-teman komunitas. Jadi ketika kita menuju finish nih berapa meter itu udah teman komunitas tuh udah berjajar gitu. Jadi udah berjajar, udah memberikan semangat. Yang tadinya kita udah capek, yang ikutan FM udah capek, udah kaki tuh udah nggak kuat ini karena lihat teman-teman memberikan semangat, beberapa pelari dari komunitas yang memberikan semangat, ya otomatis kita juga kan terbawa juga gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan beda. Meskipun dari komunitas berbeda kan, jadi support mereka tuh juga. Nah, beda kan kayak misalkan kita berlari sama teman-teman komunitas. Udah sampai sini aja gitu. Jadi udah yang tadinya niat misalkan mau FM, yang tadinya niat mau FM atau mau HM lah, taruh HM aja ya. Ujung-ujungnya cuma 10 kilo kayak gitu sih. Banyaknya foto-foto kayak gitu kalau misalkan juga lah ya. Kalau misalkan kita race
nggak sempat foto-foto, ya udahlah kita ngandelin dari fotografer, dokumentasi yang kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih. Dan ada juga, saya pernah nanya ke temen kan, kenapa sih kamu mau bayar lebih buat ikutan event kayak gini gitu kan? Ya mungkin tadi kalau melihat dari teman-teman bahasanya tentang kayak ya udah ini kayak tadi teman baru, terus ada fasilitas kayak gitu. Ada beberapa teman yang menyangka bahwa anjir ini terlalu mahal gitu. Ngapain juga saya bikin kayak gini ya? Mending saya di rumah aja atau beli kaos di toko, ya udah kita lari aja. Oh, pendapat teman-teman mengenai teman yang bikin statement kayak gitu gimana? Kita tidak worthy gitu hadiah pendaftaran sekian mahal, cukup mahal. Akan ada yang murah dan yang cukup mahal ya. Iya. Itu kayak gimana? Kalau saya pribadi sih kayak misalkan nih, tadi kan kata kamu kan misalkan worth it atau enggak, itu tergantung eventnya. Ya, kita juga pilih-pilih event ya. Juga, misalkan taruhlah event A nih, yang dulunya udah membumi bagus. Kita tahun depan mau ikut lagi, otomatis misalkan mau mahal mau murah, Ya, kita karena servisnya bagus kita, ayo udahlah ikut. Nah di sisi lain kan dapat respeknya juga kan, ada yang macam-macam, ada yang si A cukupnya sekian gitu, baju BIB sama produk sponsor, udah. Ada yang satu lagi misalkan event B, misalkan ada baju BIB, terus sponsornya banyak banget, kayak kita beli makanan atau apa, itu cukup memuaskan juga kayak gitu. Ya, lebih ke benefit ininya ya, apa benefit dari eventnya sendiri ya. Ya betul. Dan teman-teman juga pasti pilih-pilih kan, ketika event dari event company yang besar gitu kan, pasti udah kebayang gitu benefitnya akan lebih gitu kan. Tapi biasanya dia suka dikasih tahu juga ya sama penyelenggara bahwa nanti kasih tahu kita dapat pasti. apa-apa ajanya gitu ya. Ya kebanyakan sih kayak jersey, BIB sama medal gitu. Umumnya kayak gitu. Umumnya kayak Respect gitu, ya, pokoknya. respeknya gitu. Produk sponsor juga jadi hitungan. Biasanya gitu sih. Oke. Dan teman-teman, kalau nih buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, kalau pengen ikutan yang kayak gini, biasanya tahapannya kayak gimana sih? Apakah mudah atau susah? Mungkin teman-teman yang misalnya yang pengen banget ikutan, nah belum tahu, boleh dikasih tahu sekarang kayak gimana sih tahapan biasanya ikutan event lari gitu kan? Kalau misalkan untuk teman-teman yang ingin ikutan event lari, nah biasanya sih kalau aku pribadi nanya-nanya dulu nih ke teman, gimana caranya, apa misalkan oh iya acaranya bagus atau enggak. Tapi kalau aku dulu sih pas awal-awal gabung ikutan race tuh nggak lihat oh ini bagus, oh ini jelek, ya ikut dulu aja gitu, ikutan dulu aja. Nah nanti kalau udah tahu kesininya nanti kita bisa menilai juga. Jadi intinya ya udah ikutan dulu aja satu event, nanti dia bakal tahu lah kayak gimananya rasanya bukannya gitu, kayak oh ini enak, ini nanti udah nggak bakal ikut lagi kayak gitu sih. Nggak, maksudnya kayak yang kalau yang perlu dipersiapkannya apa aja nih biasanya? Ya persiapannya biasa, latihan. Oh dari gitu. segi itu kan kayak kesiapan berdiri buat lari. Kalau kesiapan kayak administrasi mungkin lari juga kan perlu ada kayak gituan ya. Keuangan kan. Dokumen atau apalah, dan risiko dijelaskan tuh ya. hal-hal Yang jelas sih karena semakin kesini teh race tuh semakin mahal ya, tapi banyak orang yang tetap aja ingin ikut. Nah makanya ketika kita ya ini untuk yang punya dana minim diusahakan lihat dulu, review dulu gitu. Misalkan kan sekarang udah ada Di media sosial banyak media sosialnya gitu. Jadi sekarang ya udah review aja dulu atau lihat-lihat dulu aja mana yang bagusnya, mana yang jeleknya. Kadang-kadang kan yang tahun kemarin bagus, belum tentu tahun depannya bagus juga. Mungkin ada yang menurun juga gitu. Jadi nggak sempurna semua. Gitu. Tapi jadi, biaya tuh nggak nomor satu yang harus dipersiapkan ya, soalnya banyak juga acara yang gratis. Ya. Kalau segi dokumen nih biasanya harus perlu ada hal kayak gitu nggak sih disiapin? Kalau dokumen sebenarnya nggak ada juga sih. Kalau misalkan dokumen mah kayak biasanya yang lari-lari ultra yang udah misalkan nih udah HM, udah FM baru bisa masuk kualifikasi. Biasanya gitu. Dokumennya seperti apa sih, kayak ID kah? Ya atau kalau kayak KTP biasa, sertifikat kesehatan dan lain-lain? KTP kalau misalkan ultra rata-rata suka pakai surat kesehatan. Kalau lari ultra itu wajib banget. Izin kayak gitu perlu dicantumkan juga nggak? Kalau surat izin enggak sih, enggak ada.
paling surat Paling kesehatan. ya, KTP sama surat kesehatan buat klaim asuransi kalau kenapa-napa gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman yang udah terjawab mungkin ya, yang penasaran tentang kayak gimana sih bedanya lari biasa dengan lari di kegiatan di suatu event gitu. Nah tadi yang udah dijelasin ya. Dan itu dia topik tentang kegiatan lari. Oke, sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya.